2021. Salam sejahtera untuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan hasil riset dari Situng atau Mahasiswa dengan dokter saya MD yang tema mengenai sosial media marketing, menciptakan prospek keterlibatan konsumen melalui konten kreatif pada akun bisnis perusahaan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya data yang menunjukkan bahwa media sosial kali ini tidak hanya digunakan untuk melakukan pencarian produk digital, tapi juga untuk menemukan sebuah merek. Lihat dari data yang tertampil di slide bahwa rekomendasi dari sosial media menjadi angka tertinggi kedua dalam pencarian merek di Indonesia pada tahun 2023. Salah satu maskapai penerbangan Indonesia yang masuk dalam kategori low cost carrier yaitu Indonesia Air. Kita juga tahu, AirAsia sendiri sudah cukup bertahan lama di Indonesia. Dan tercatat pada halaman tempo.co, maskapai penerbangan AirAsia ini meraih penghargaan yaitu The Best Asian Marketing dan Promotional Campaign di 2017. Di mana penghargaan ini didapat AirAsia karena kampanye yang menggunakan integrasi media sosial untuk publikasinya, khususnya pada media sosial YouTube AirAsia. Dari sinilah peneliti tertarik untuk menjadikan Indonesia AirAsia ini sebagai objek penelitian berdasarkan penghargaan yang diraih, yaitu fokus kepada bagaimana dia menggunakan media sosial untuk publikasinya ke arah campaign dan juga tools marketing. Dan dari situlah membawa Indonesia AirAsia juga meraih penghargaan dari tahun ke tahun secara berturut-turut. Seperti data dari Skytrax, maskapai AirAsia sudah 14 kali mendapatkan penghargaan sebagai maskapai penerbangan biaya rendah terbaik di dunia dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Kemenangan AirAsia juga berlanjut, yaitu dari tahun 2023 menerima 2 gelar yang tercatat selama 8 tahun berturut-turut. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka fokus penelitian ini tertuju kepada sosial media marketing, yaitu kajian teoritis juga mengangkat yaitu kajian literatur dari Weinberg yang mendefinisikan pemasaran media sosial adalah jenis pemasaran langsung atau tidak langsung yang menggunakan alat web sosial seperti blogging, microblogging, jejaring sosial, bookmark sosial, dan berbagai konten. Fokusnya yaitu di mana konten ini bisa meningkatkan kesadaran, pengakuan, memori, sampai dengan tindakan untuk sebuah merek, bisnis produk, untuk seseorang, atau entitas lainnya. Dan peneliti juga menangkap kajian literatur menurut Ginnellius. Ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran media sosial. Di mana ada 4 konsep di dalamnya, ada content creation, content sharing, connection, dan juga community building. Di mana content creation ini melihat bagaimana komunikator mengkreasikan atau membuat konten yang akan dipublikasikan melalui pemasaran media sosial. Setelah konten itu dibuat, maka turun ke tahapan kedua atau konsep yang kedua, bagaimana distribusi konten itu dilakukan. Sampai dengan yang ketiga, tidak hanya sampai kepada tahap publikasi atau distribusi saja, tapi bagaimana konten itu bisa berkoneksi satu sama lain. Karena pada intinya, media sosial juga berbicara mengenai connectivity, keterhubungan satu sama lain. Nah, dari itu pemasaran media sosial juga ada konsep mengenai connecting atau koneksi. Dan yang keempat, tidak hanya bermain di own media atau media sosial itu milik akun sendiri, tapi bagaimana di pemasaran media sosial juga menciptakan komunitas atau jejaring network di media sosial tersebut. Dari konten yang dihasilkan, dari interaksi yang dihasilkan, membuat jaringan koneksi pengguna di dalam. Metode penelitian di mana ada paradigma penelitian yang digunakan post-positivisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dan yang dijadikan subjek penelitian pada riset ini secara key informant yaitu Corporate Communication Departemen Indonesia AirAsia yang menaungi juga untuk segala hal terkait dengan media sosial perusahaan.
Dan informan yang dipilih oleh peneliti yaitu halayak dari Indonesia AirAsia yang merupakan konsumen, sekaligus juga mereka yang sudah menjadi follower dari akun media sosial official milik Indonesia AirAsia. Hasil dari penelitian ini kita rangkum dari beberapa poin, di mana poin pembahasan pertama yaitu proses pembuatan konten media sosial yang dilakukan oleh Indonesia AirAsia. Indonesia AirAsia ini menggunakan media sosialnya untuk tertuju kepada stakeholder-nya, termasuk yang utama adalah konsumen. Di mana media sosial Indonesia AirAsia ini digunakan tidak hanya seputar konten promosi, karena tadi tertuju kepada seluruh stakeholder, jadi tidak hanya konten-konten yang terkait konsumen saja, atau promosi secara intensif, tapi ada juga konten lainnya, seperti pembuatan konten informasi terkait materi keselamatan dalam penerbangan, ada juga produk-produk Indonesia AirAsia untuk bisa dijadikan awareness pada halayaknya. Dan Indonesia AirAsia ini seringkali mengangkat destinasi wisata pilihan, di mana hal ini juga sebagai program yang sejalan dengan pemerintah di bidang pariwisata, yaitu menarik turis-turis atau wisatawan-wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Maka dari itu, konten destinasi wisata Indonesia ini ataupun di mancanegara ini menjadi konten yang spesial, di mana secara pembuatannya terlihat dari data-data yang paling halayak inginkan mengetahui destinasi wisata mana. Jadi tidak promosi secara langsung, tapi mengangkat terlebih dahulu konten mengenai destinasi wisatanya, di mana nantinya untuk menuju ke destinasi wisata tersebut bisa menggunakan maskapai penerbangan Indonesia AirAsia. Dan hal ini dianggap dan juga disambut hal yang baik karena mendukung keberlangsungan program juga dari pemerintah khususnya di bidang pariwisata. Pembuatan konten pada media sosial Indonesia AirAsia juga tidak terlepas tentunya dari ketentuan headquarter, di mana maskapai Indonesia AirAsia sendiri seperti yang kita tahu secara headquarter berada di Malaysia dan memiliki ketentuan ataupun aturan yang harus atau berlaku dan harus dijalankan oleh seluruh branch di negaranya masing-masing. Namun, peraturan itu juga bisa dilokalisasi karena beda negara, beda culture, beda rules, beda juga karakteristik halayaknya. Dan Indonesia AirAsia bisa melokalisasi dari peraturan-peraturan yang tentunya berlaku di headquarter untuk diadaptasikan ke segmentasi di masing-masing setiap negara termasuk juga di Indonesia. Bagaimana konten itu, bagaimana trennya, bagaimana dan campaign. Di dalam pembuatan konten media sosial Indonesia AirAsia ini juga menggunakan hashtag yang secara spesifik, yaitu Know Everyone Can Fly. Hal ini atau hashtag ini juga menyelipkan visi dari maskapai penerbangan ini yang kategorinya adalah low cost carrier, di mana semua orang bisa terbang menggunakan Indonesia AirAsia. Hasil penelitian yang kedua yaitu membahas mengenai setelah tadi konten sudah dibuat, bagaimana proses distribusi pada platform media sosial untuk konten tersebut. Sebetulnya target dari penggunaan platform media sosial Indonesia AirAsia adalah generasi milenial sampai dengan Gen Z. Walaupun secara data tentang menurut tim corporate communication dari traffic penumpang di Indonesia khususnya atau secara general, data yang masih mendominasi penumpang merupakan generasi baby boomer. Maka dari itu sebetulnya tadi yang seperti sudah disinggung pada tahap sebelumnya itu pembuatan konten ini tidak hanya didistribusikan atau ditujukan hanya untuk konten-konten yang sejalan dengan tren di kalangan generasi milenial dan juga Gen Z, namun juga konten-konten yang edukatif dan informatif dan tentunya sesuai juga dengan karakteristik penumpang di generasi baby boomer. Karena pada intinya sekarang juga generasi baby boomer sudah banyak juga yang melek dengan media sosial, sekadar hanya melihat konten-kontennya. Maka dari itu, Indonesia AirAsia juga mendistribusikan konten dengan segala jenis dan segala karakteristik sesuai dengan
Selanjutnya, adanya keterhubungan platform media sosial. Ketika konten sudah dibuat, sudah distribusikan, maka Indonesia Air Asia melakukan connectivity terkait penggunaan media sosialnya, yaitu mencoba menghubungkan beberapa platform media sosial. Jadi, media sosial yang dimiliki Indonesia Air Asia yaitu YouTube, Instagram, X, dan lain sebagainya, dari satu kesatuan memiliki benang merah terkait identifikasi konten yang akan dipublikasikan. Jadi kontennya itu seragam, walaupun tidak sama, tapi ada benang merah yang diikuti semua integritas dari media sosialnya. Ya, jadi di YouTube posting apa, di Instagram posting apa, tapi mereka punya konten pilar yang sama. Misalnya di sini mereka membahas mengenai destinasi wisata pilihan, mungkin disesuaikan ya kan dengan platformnya masing-masing. YouTube bisa menggunakan media yang panjang durasinya. Seperti TikTok ada durasi tertentu dan juga ada jenis-jenis style konten yang sesuai dengan TikTok ataupun YouTube ataupun Instagram ataupun dan lain sebagainya. Informasi yang dikemas dalam konten media sosial Indonesia Air Asia diupayakan untuk ditekankan pada value-nya. Jadi balik lagi, tidak serta-merta konten itu menggunakan kalimat-kalimat yang hard selling, ya kan, menekankan pada bagaimana konten ini bisa bermanfaat, bisa disukai, dan juga bisa dilakukan tindakan berlanjut yaitu share ulang atau dikomentari untuk meningkatkan engagement tadi, keterlibatan masyarakat di platform media sosial Indonesia Air Asia. Tidak hanya promosi jual tiket pesawat, karena kalau seperti itu sudah pasti konten-kontennya ataupun komentar-komentarnya tertuju pada ya sudah promosi saja. Tapi Indonesia Air Asia mau lebih dari itu, yaitu di mana Indonesia Air Asia juga menekankan pada setiap konten memiliki value-nya sendiri-sendiri untuk melibatkan semua interaksi audiens di platform media sosial. Pembahasan yang keempat mengenai kolaborasi dengan komunitas. Indonesia Air Asia secara corporate communication memang menjalankan program-program yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti yang tadi sudah disampaikan, adanya konten pilihan terkait destinasi wisata Indonesia, maka hal itu juga harus berkolaborasi dengan pemerintah terkait. Termasuk juga media sosialnya terkait campaign-campaign yang seperti diangkat, yaitu tadi instansi pemerintahan, komunitas, dan lain sebagainya. Tak jarang juga Indonesia Air Asia juga berkolaborasi dengan influencer atau key opinion leader, karena hal tersebut juga akan meningkatkan awareness dan juga exposure di media sosial terkait merek dari Indonesia Air Asia sendiri. Tak jarang juga Indonesia Air Asia melakukan campaign perjalanan dari destinasi wisata satu ke satu yang lainnya menggunakan maskapai penerbangannya agar halayak media atau rekan-rekan media bisa merasakan experience-nya sendiri, dan terutama juga nantinya mereka akan menulis publikasi yang sesuai dengan experience-nya mereka. Hal itu pun juga diduplikasikan ketika membuat program-program terutama key opinion leader ataupun instansi lainnya. Jadi para halayaknya bisa dapat secara langsung merasakan pengalaman bagaimana terbang bersama Air Asia. Dari situlah maka konten-konten berlanjutan dari akun-akun halayak lainnya bisa tertuju kepada bagaimana mereka merasakan brand itu sendiri dan mereka tuangkan dalam bentuk konten yang tentunya mengarah kepada merek Indonesia Air Asia. Dan ini, kerjasama ini atau kolaborasi ini sudah dari tahun ke tahun, ya, sudah berjalan, sudah berkelanjutan. Dari hasil yang sudah dijelaskan, maka lihat dari riset internal ini terkait social media marketing, terkait juga hasil penelitiannya bagaimana Indonesia Air Asia menjalankan sebagaimana tahapan-tahapan ataupun aktivitas-aktivitas mereka dalam social media marketingnya, melalui konten-konten kreatif yang memang sudah mereka identifikasikan sesuai karakteristik halayaknya,
dan mereka sudah petakan konten-konten jenis apa saja mereka distribusikan melalui berbagai platform media sosial mereka. Adanya connectivity antar satu sama lain konten dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal lainnya. Secara keseluruhan ini jika dikaitkan dengan mata kuliah khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, ada yang namanya mata kuliah manajemen media sosial. Nah, mahasiswa belajar bagaimana konten-konten yang akan dihasilkan sebelumnya sudah melakukan pencarian data, bagaimana konten itu mau dihasilkan, tujuannya untuk siapa, jenisnya apa, ada editorial plan-nya, ada konten pilarnya, semuanya sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Setelah itu, dia manage atau mengelola bagaimana publikasinya, memilih platform media sosialnya, dan bagaimana meningkatkan tadi optimalisasi penggunaan fitur ataupun hasilnya kepada peningkatan juga engagement dan juga keterlibatan halayak terkait konten yang sudah dihasilkan. Itu yang dipelajari di manajemen digital. Ada juga digital media analysis, yaitu menganalisis hasil-hasil yang didapatkan dari aktivitas, interaksi, dan juga konten-konten publikasi yang ada di media digital. Contohnya tadi, konten media sosial akan dilihat setelah konten itu dilempar atau dipublikasikan di platform media sosial, bagaimana respon halayak, bagaimana tanggapannya, apa isi komentarnya. Itu semua di mata kuliah ini diajarkan bagaimana hasil tersebut bisa dianalisis dan memaknai. Demikian presentasi mengenai riset internal yang sudah dipaparkan. Semoga dapat bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.